Selamat pagi kawan-kawan. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Kelulut Itamacuan, channel budidaya kelulut berbagi informasi. Ya, kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya, yang saya alami sendiri sekarang saat ini pada tanggal apa nih kawan-kawan ya? Ya, ini pada tanggal 17 Mei 2022 ya. Nah, kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan koloni baru ya. Saya sih belum bisa juga menyebutnya koloni baru ya. Jadi ini adalah log bekas lama, log lama, tapi akhirnya kelulutnya punah, jadi dia meninggalkan sarang seperti ini. Nah, kondisi corongnya pun seperti ini ya. Sudah tua sekali, tidak ada tampak propolisnya ya. Jadi di lokasi ini dulu saya tempatkan log saya, karena terlalu berdekatan gitu kan dengan yang lainnya ini. Saya pindahkan ke bagian depan rumah saya sana, di daerah sana, dia depan sana, di rumah sana ya. Nanti saya akan tunjukkan. Lalu saya rupanya ada kelulut pekerja yang pada pagi hari itu masih mencari, jumlahnya banyak juga. Akhirnya saya putuskan lah, saya simpan log lama ini yang sudah mati nih ya, sudah ditinggal punah sama itunya, sama penghuninya ya. Tapi ternyata mereka masuk. Mereka masuk memang. Saya ambil corong yang lama, log yang lama tuh saya letakkan di sini. Rupanya mereka masuk dan akhirnya menempati ini log ini. Ya, ini sudah ada sekitar seminggu lah ya. Dia menempati, belum sampai seminggu, kurang lebih 4 harian lah ya. Dia menempati ini. Nih, menempati log yang bekas kelulut lama nih, yang punah, ya, tinggal punah. Mungkin lari kemana dia. Ini kondisinya. Saya tutup seadanya aja nih. Ternyata dia menyukai log ini dan akhirnya membuat sarang dia. Nah, ini buktinya kawan-kawan ya, dia membuat sarangnya. Menempati sarang tuh kan seharusnya sudah punah ya. Sudah kosong nih, bekas yang lama nih. Ini propolis bekas yang lama nih, bisa dilihat kan. Nah, akhirnya di dalam tuh dia membuat sarang sendiri tuh. Nah, bisa dilihat kan. Dia buat sarang sendiri sih. Kecil ya, rumah baru tuh, bisa dilihat kan tuh dia. Rumah baru tuh. Itu dia tuh. Tapi kecil aja. Nih ya, berarti dia membuat rumah baru situ ya. Semoga ini jadi bertambah ya, sehingga bisa menjadi koloni baru. Jadi ternyata kan kawan, menghasilkan kelulut baru itu tidak susah ya. Jadi kita cukup menyiapkan tempat di lokasi yang bekas koloni kuat. Di sini dulu bekasnya koloninya cukup kuat kawan-kawan. Baru saya pindahkan dia. Akhirnya dia tinggal di sini. Kan? Nanti perkembangannya nanti akan saya sampaikan terus ya. Bagaimana perkembangannya, apakah akhirnya berhasil atau seperti apa. Tapi ya mohon dukungan teman-teman ya. Sama Bu Pembudidaya Kelulut, semoga ini bisa terus berlanjut ya, sehingga bisa menempati
log ini dan menjadi koloni baru bagi saya ya. Ini udah tua dia kawan-kawan. Ya, dia lihat tuh membawa propolis ya di kakinya, kakinya tuh. Itu dia. Lalu dia sedikit demi sedikit sudah membuat corong ya, corong. Nah, ini yang menjadi pertanyaan nanti, apakah dia bisa membuat telur, kemudian membuat telur lalu mendatangkan ratu atau sepertinya lah ya. Nah, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan nanti dia bisa bertelur, lalu ada telur ratu, telur muda, dan telur tua, sehingga menjadi sebuah koloni baru ya. Tapi ini pengalaman saya pribadi ya kawan-kawan. Jadi sebenarnya juga bisa disolusinya kawan-kawan. Kita menyumbang telur, dengan sendirinya dia akan menjadi koloni baru secara cepat ya. Tapi ini kita biarkan aja ya. Kita biarkan aja. Kita lihat bagaimana prosesnya sebuah kelulut ketika dia menempati log baru, log bekas, membuat sarang baru dari awal, dari titik nol ya. Jadi kita akan punya cerita sendiri ya, teka-teki kelulut bisa berkembang di pohon. Mudah-mudahan bisa tergambar dari sini ya. Dari hasil ini ya. Ini bukan namanya cloning, tapi kita menempatkan yang baru aja gini. Ya, itu dia. Itu dia. Kelilingnya ya. Membawa bekal makanan ya. Ya. Itu di kakinya masih ada di kaki-kakinya tuh. Ya. Keluar masuk dia ya. Ya. Pendek dia, itu bekas masuk dia ya. Semoga ada kelulut menghasilkan telur, kelulut betina ya, kelulut jantan, kelulut betina menghasilkan telur, walaupun dari ratunya tidak ada ya. Nah, saya pun tidak tahu gimana proses alamnya, tapi kalau kita berpikir di alam pun juga seperti itu. Dari mana dia bisa menjadi ratu kelulut ya, saya belum tahu juga ya. Yang menghasilkan telur secara bertahap ya. Saya belum membaca referensi seperti apa ya timbulnya ratu kelulut. Biasanya dari telur berubah menjadi telur ratu gitu kan. Apakah ini nanti dia bisa membawa telur ratu atau seperti apa, kita nggak tahu juga ini kawan-kawan. Perkembangannya gimana, atau malah justru punah, kita pun nggak tahu juga ya. Tapi kita harapkan jangan sampai punah ya. Bisa menghasilkan koloni baru, kita harapkan ya. Nah, ini silahkan komentar ya kawan-kawan. Bagaimana ini? Intinya ya memang kenapa mereka bisa menempati ini, karena memang di sekitarnya cukup banyak ya potensinya. Nah, itu dia makanannya cukup banyak di sini ya. Dari pohon daun krukut, tanaman krukut, lalu ini bunga air mata pengantin saya ya. Cukup banyak nih. Dan lebih banyak ya produksinya. Iya, daun krukut saya ini juga nih luar biasa kan. Semuanya bermekaran. Daun krukut saya ini. Ya, semoga penghasil madu maupun penghasil nektar ya. Penghasil nektar maupun penghasil polen ya, untuk makanan mereka. Nah, kalau untuk propolis sih itu dari mangga saya ya, tuh mangga.
Sekian dulu ya video dari saya ya. Silahkan komen, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya sehingga bisa menjadikan bahan informasi bahwa bagi pembudidaya kelulut di seluruh Indonesia ya. Salam jumpa di video-video berikutnya dengan kelulut hitam acuan. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf jika ada salah dan kata ya.